Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Manajemen dari kelompok 8 semester 1. Video ini dibuat untuk tugas dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen dengan dosen pengampu, Ibu Dewi Komalasari, SEMM. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 5 kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi pengendalian. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Devina Dewi Olinda 2201020010, Andika Ayu Lutfiani 2220102020, Ahmad Yuan Dwi Destian 2220102021, Lola Astrid Pradina 2220102031, Sintania Vanessa Asrori 2220102031. Pengertian pengendalian secara umum. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Selanjutnya, pengertian pengendalian menurut para ahli. Pengendalian atau controlling merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan. Menurut Robbins and Coulter 2003. Proses pengendalian. Menurut Robbins and Coulter 2003, proses pengendalian terdiri dari 4 aktivitas, yaitu 1. Penetapan tujuan, yaitu proses pengendalian diawali dengan adanya penetapan terlebih dahulu berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah menentukan budget. 2. Pengukuran, yaitu penetapan satuan numerik atau bilangan terhadap suatu objek yang diukur. 3. Membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja, yaitu proses membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan. 4. Tindakan manajerial, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai organisasi secara keseluruhan maupun pencapaian kinerja individu. Untuk selanjutnya, jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, forward control atau pengendalian antisipatif, yaitu tipe pengendalian ini akan memungkinkan manajer melakukan antisipasi terhadap masalah sebelum masalah itu timbul. Untuk yang kedua, concurrent control atau pengendalian bersama, pengendalian yang dilakukan oleh para manajer selama proses produksi berlangsung. Feedback control atau pengendalian timpal balik. Pada tahap ini, produk sudah dihasilkan, para manajer menerapkan ini dengan tujuan memperoleh informasi mengenai reaksi pada para konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap pengendalian. 1. Menetapkan standar. Untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak, menetapkan standar berarti menetapkan besarnya tanggung jawab setiap individu atau kelompok dalam organisasi. 2. Kinerja sebenarnya. Laporan hasil kinerja tersebut akan dinilai melalui ukuran-ukuran yang ditetapkan. Organisasi membuat laporan hasil kerja setiap bidang dilakukan setiap periode sebagai pertanggungjawaban kepada organisasi. 3. Membandingkan standar kinerja dengan kinerja sebenarnya. Sebagai dasar dalam evaluasi untuk diambil tindakan berikutnya, hasil perbandingan tersebut akan menimbulkan kemungkinan bahwa hasil kerja tidak mencapai standar. 4. Tindakan perbaikan. Pengambilan keputusan dalam bentuk tindakan untuk memperbaiki, mempertahankan, atau meningkatkan kinerja karyawan. Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah karena kesalahan dalam menentukan standar kinerja. Untuk yang terakhir, tingkatan pengendalian. Managerial control. Pengendalian manajerial lebih menekankan pada pengarahan seluruh kegiatan organisasi secara umum dalam menyesuaikan rencana dengan hasil-hasil kerja dalam jangka panjang. 2. Human Reality Control, yaitu pengendalian hubungan manusia melaksanakan aktivitas teknik dan manajerial dalam pengarahan dan penggerakan untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi secara tepat. 3. Operational control,
yaitu pengendalian operasional adalah pengendalian yang dilakukan oleh manajer teknik dalam mengarahkan aktivitas pada suatu bidang tertentu untuk mencapai tujuan sasaran. Strategi pengendalian. Manajer melaksanakan aktivitas pengendaliannya menggunakan 3 kelompok metode menurut William Ochi 1980, yaitu pertama, market control atau pengendalian pasar dibagi menjadi 3, yaitu tingkat perusahaan, tingkat bisnis, dan individual, yaitu untuk menggunakan strategi harga untuk memenangkan persaingan. Para manajer menciptakan spesifikasi perusahaan dalam keunggulan bersaing dalam persaingan. Kedua, bureaucratic control atau pengendalian birokrasi dibagi menjadi 3, yaitu feedforward control atau pengendalian antisipatif. Yang kedua, concurrent control pengendalian bersama. Ketiga, feedback control atau pengendalian umpan balik, yaitu menekankan wewenang organisasi melalui peraturan dan ketentuan dalam kaitannya dengan perilaku untuk mencapai standar kinerja. Yang ketiga, client control atau pengendalian kelompok dibagi menjadi 3, yaitu pekerjaan berubah, karakteristik manajemen berubah, hubungan antara pemilik dan karyawan berubah, yaitu untuk mengatur perilaku karyawan melalui nilai-nilai dan kepercayaan untuk menetapkan budaya organisasi yang kuat.